Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kembali kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru bagi kami. Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada adalah karena berkat anugerah kasih-Mu, perlindungan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu terhadap kami. Kiranya senantiasa ya Tuhan, hidup kami boleh berada di dalam kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang belalang yang berbaris. Serangan belalang termasuk yang paling ditakuti dalam dunia pertanian. Mereka bisa membuat lahan yang diserang ludes. Karena apa yang tak habis dimakan oleh kawanan belalang yang ada di barisan terdepan akan dilanjutkan oleh kawanan belalang yang ada di belakangnya. Sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Namun, ada hal yang menarik yang dapat kita pelajari dari binatang yang kecil itu. Kalau kita baca di dalam Amsal pasal 30 ayat 27 dikatakan, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Agur bin Yake mencatat bahwa kawanan belalang mampu berbaris dengan teratur sekalipun tidak mempunyai raja. Artinya, sekalipun tidak ada yang memimpin atau mengatur mereka, entah bagaimana kawanan belalang dapat mengatur diri sendiri dan berbaris teratur. Keteraturan inilah yang membuat belalang memiliki kekuatan dahsyat ketika menyerbu lahan pertanian. Prinsip yang sama dapat kita terapkan dalam berbagai bidang kehidupan yang memerlukan keteraturan dan kerjasama tim. Dalam sebuah tim, produktivitas dan hasil maksimal dapat terjadi ketika ada kerjasama yang baik dari setiap individu yang ada dalam tim tersebut. Potensi perpecahan dalam tim tersebut juga dapat diminimalkan karena setiap individu berfokus untuk mewujudkan tujuan bersama. Tercatatnya belalang dengan keunikannya dalam Alkitab tentu bukan suatu kebetulan. Allah ingin kita belajar dari kelebihan belalang. Bahkan kita diharapkan dapat melakukan hal yang lebih baik daripada hewan berukuran kecil itu. Mengapa? Karena Roh Allah berdiam dan bekerja di dalam kita. Hal yang tak terjadi dalam dunia belalang. Keteraturan dalam sebuah tim ditentukan oleh kemampuan setiap individu di dalamnya untuk mengatur dirinya. Jadi pada pagi hari ini kita sudah belajar mengenai belalang. Belalang binatang yang kecil yang juga diciptakan oleh Tuhan, mampu melakukan barisan secara teratur dan mengatur diri sendiri dan bekerja sama dalam satu tim untuk tujuan yang sama. Apalagi kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang merupakan biji mata Tuhan, yang berharga di mata Tuhan, pasti akan mampu dengan lebih lagi untuk dapat hidup teratur. Kita boleh bekerja sama dengan satu sama lain, saling mengasihi, saling dapat meningkatkan produktivitas di dalam pelayanan kita, saling memberikan semangat, dan sehingga tidak adanya perselisihan di antara kita. Alkitab begitu mencatat tentang belalang, tentu mempunyai maksud yang tertentu, agar kita sebagai manusia ciptaan Tuhan
yang terlebih lagi diberikan pemikiran dan juga yang telah dapat di mana roh Allah berdiam di dalam diri kita, yang juga bekerja di dalam hidup kita, maka kita akan mampu membuat lebih lagi daripada belalang, mampu menghasilkan sesuatu yang luar biasa, karena Tuhan begitu mengasihi kita dengan anugerahnya, di mana Tuhan memampukan kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, asalkan kita mau turut dan setia di hadapan Tuhan. Kiranya hidup kita menjadi sesuatu yang berbeda, menjadi sesuatu yang luar biasa, sehingga kita mampu membawa jiwa di hadapan Tuhan. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat Kau pada hari ini. Kiranya firman Kau Tuhan memampukan kita untuk belajar lebih lagi seperti belalang, yang mampu mengatur keteraturan hidup kita, meningkatkan produktivitas kita, sehingga kita boleh melayani dengan penuh semangat di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kita boleh mengasihi dalam hidup kita, dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan Engkau. Hanya dalam nama Kau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.